Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Seperti biasa ya. Malam, halo. Seperti biasa, jumpa lagi di Trimega Market Talk. Kita akan bahas-bahas mengenai market ya teman-teman. Dimana kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai saham, mengenai update fundamental, ada pertanyaan mengenai technical ya, silahkan kita akan coba bahas ya. Ya sehat, good, semoga portofolionya juga sehat. Ya saya rasa sih portofolio teman-teman, apalagi kalau teman-teman ini adalah penonton setia Trimega Market Talk ya, saya rasa pasti portofolionya sehat semua lah. Apalagi kalau teman-teman adalah nasabahnya Trimega Sekuritas, ngikutin Trimapix, teman-teman bisa ngelihat di situ dimana performance kita doing very well ya. Kalau kita lihat setelah mungkin 2-3 bulan lalu itu kita sempat terseok-seok, tapi portofolio kita sekarang outperform indeks ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini performance-nya nanti kita akan bahas lah. Tadi ada yang nanya IHSG kapan test resistance, kita akan bahas juga ya. Sebelum kita mulai masuk ke technical, saya akan bahas sedikit mengenai dari sisi berita ya, makro, mungkin update sedikit. Dimana mungkin teman-teman semua udah pada sering dengar, mungkin udah tahu ya, kemarin dimana Amerika Serikat ya, ini kan akhirnya ada deal dengan Uni Eropa, dimana kan sebelumnya itu udah akhirnya berhasil deal dengan Jepang ya. Indonesia kan udah deal duluan dari sebelum itu. Terus yang terakhir ditunggu itu adalah kapan Amerika Serikat ini akan bisa ada deal dengan Uni Eropa teman-teman, dimana LG jualan JDI ya kan, kita underwriter, wajar lah, kenapa nggak boleh jualan. Balik lagi, akhirnya deal dengan Uni Eropa teman-teman, dari yang awalnya 20%-an akhirnya kan udah deal di 15%, dimana ini very positif ya teman-teman. Kalau kita lihat ini kan yang menjadi overhang, yang menjadi market tungguin selama ini, apakah Amerika Serikat ini akan deal juga dengan negara-negara lain ya, kita tunggu. At least Jepang udah deal, Uni Eropa udah deal, dimana dua negara ini sebenarnya kan itu yang menjadi concern dari para investor, karena dua negara ini adalah beberapa yang diekspor paling gede itu adalah otomotif, dimana padahal US itu juga lagi menjaga industri otomotif mereka, salah satunya kan Tesla, tapi ternyata dikasih tarif yang lumayan rendah dari Jepang, dari Uni Eropa, ini very positif lah. Nextnya Korea Selatan itu kan juga ngejar tarif dari Amerika Serikat, yaitu mereka juga berharap serendah mungkin bisa 15%, terutama untuk di sektor otomotif mereka teman-teman, karena seperti yang kita tahu Korea Selatan ini kan salah satu paling gede juga ekspornya itu adalah di sektor otomotif ya. Mereka mau tarif untuk otomotifnya itu serendah mungkin. Dan gimana market kita sekarang ini teman-teman? Jadi kalau kita lihat market kita ini kan sebenarnya semingguan lebih ya, ini udah menguat. Kalau kita lihat dari awal bulan Juli ya, hampir sebulan ini sudah menguat. Buka akun Trimega, depositnya minimum berapa? 100.000 aja teman-teman. Balik lagi, indeks kita ini udah menguat hampir 1 bulan. Tapi kalau teman-teman lihat, asing itu masih net sell. Lalu apa yang membuat market kita ini bisa naik kalau asing net sell di saham-saham banking teman-teman? Ya kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya market kita itu didominasi oleh ada yang namanya saham-saham konglomerasi ya, conglomerate stocks. Itu juga sebenarnya yang teman-teman mungkin sering dengar di grup-grup saham, yaitu kayak sahamnya Pak PP, Pak Prajogo ya, itu juga salah satu yang masuk ke conglomerate stocks, dimana itu yang mendominasi dari performance market. Ini saya mau coba kasih lihat ya teman-teman. Ini teman-teman lihat ya, ini performance. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini kayak ini kan top market cap ya. Hari ini yang mendominasi ini kalau teman-teman lihat dari saham-saham konglomerasi, ini rata-rata ini udah masuk top 10
atau top 20 ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ini dari Brand, DCI, TPIA, Bayan, Aman, DSSA, ya ini PANI ini juga masuk grup dari konglomerasi, BRPT, CDIA. Jadi banyak saham-saham dari grup Barito atau saham-saham konglomerasi lain itu mendominasi dari pergerakan IHSG. Ini kalau teman-teman lihat event Brand, ini selisih dengan market cap-nya BBCA ini udah sedikit nih teman-teman. Jadi banyak yang melihat, tapi saham konglomerasi itu nggak ada fundamentalnya, valuasinya mahal. Oke, ya. Mungkin banyak teman-teman bilang valuasinya ini mahal, PI-nya udah mahal, nggak make sense teman-teman. Oke, ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, ini tuh sebenarnya event di Amerika Serikat banyak saham-saham ya itu yang valuasinya juga mahal. Nah, jadi gimana nih? Apakah teman-teman mau berpegang teguh kalau valuasinya mahal kita nggak mau beli, atau kita just at least kita lihat flows-nya di mana, money flow-nya di mana, kita ngikutin. Ini salah satu saham yang paling perform di Amerika Serikat. Ini lihat ya. Ini penguatannya udah sangat signifikan teman-teman. Dari harga 30, ini dalam setahun ya, dari 30 naik ke 150, namanya Palantir. Teman-teman lihat ini valuasinya, PI-nya 600 kali teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak saham-saham ini yang memang nggak make sense dari sisi valuasi, tapi karena mungkin story dari corporate action, ya mungkin story-nya juga selain dari corporate action ini mereka ada, ini grupnya karena mungkin dekat dengan pemerintah dan lain sebagainya, MSCI mungkin bisa menguat. Ya, jadi kita memang nggak boleh cuman ngelihat dari fundamental nih sekarang. Kalau sekarang ya teman-teman cuman ngelihat fundamental mungkin itu udah agak berat karena flow-nya tuh udah bukan sana. Kalau kita ngomongin fundamental berarti itu kan orang-orang yang beli itu harus ngeliatin fundamental perusahaannya ini bagus, bertumbuh, asing beli ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngelihat asing ini sekarang kan masih outflow, terus kinerja dari laporan keuangan perbankan ini kurang oke nih teman-teman. Ya jadi kita mesti cari saham-saham lain, saham-saham yang lagi rame, yang banyak corporate action, yang mungkin bisa masuk indeks MSCI, yang mungkin lagi rame di grup kanan kiri. Ya udah, kita ikutin aja teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu ngelawan ya, karena kita itu retail kalau mau ngelawan duit gede ya, flows dari quote and quote market maker itu susah. Jadi lebih baik kita sebagai retail kita ngikut aja yang rame di mana kita ngikut. Apakah berarti saham fundamental itu nggak menarik? Menarik teman-teman. Tapi kita harus pilih yang mana. Kalau saya suruh pilih satu saham fundamental paling menarik yang bisa di hold sampai sekarang, itu adalah BBCA. BBCA ini kenapa? Karena teman-teman tahu fundamentalnya dia itu dari big banks ini paling oke. Jadi sooner or later pasti akan balik. Jadi kalau ada koreksi teman-teman bisa lakukan entry. Tadi balik lagi dulu, ada yang nanya mengenai IHSG, apakah sudah dekat resistance? IHSG ini kan sebenarnya menguatnya udah signifikan nih. Dia banyak meninggalin gap juga. Ya. Apakah berarti akan turun? Bisa aja. Ini kalau teman-teman lihat next resistance-nya itu ada di kisaran 7781. Ya, jadi teman-teman perhatikan aja di situ. Ini sebagai gambaran teman-teman. Ada satu indeks di Asia Tenggara yang naiknya signifikan. Ini adalah indeksnya Singapura. Sama mirip teman-teman dari akhir Juni ya atau awal Juli naiknya sekencang ini teman-teman. Ini adalah Singapura. Ini adalah IHSG. Mungkin kalau Singapura kita bisa bilang ya karena makro dari negaranya oke ya, GDP-nya bertumbuh. Nah Indonesia kenapa? Kalau Indonesia simply karena memang banyak company-company ini conglomerate stocks banyak mau corporate action itu, dan saya kasih lihat tadi banyak conglomerate stocks itu mendominasi market cap yang tinggi-tinggi di IHSG. Itulah kenapa IHSG bisa naik. Lah kalau memang yang naik yang main adalah saham-saham itu ya kita nggak bisa pungkiri, ya udah
kita ngikutin flow-nya aja teman-teman. Seperti itu. CDIA besok gimana? Nggak tahu ya. Tapi selama kalau kita lihat tadi kan masih arahnya masih kuat, masih cukup strong, ya kita hold aja lah. Nah pertanyaannya, kalau semua orang kan selalu nanya CDIA gimana? Kalau CDIA masih arah oke. Ya tapi kalau masih arah nggak bisa dapat barang juga kan, anyway. Ya kita akan bahas saham-saham lainnya ya nanti juga. Ini untuk WiFi tadi ada yang nanya. Ini kalau teman-teman lihat di WiFi, ini kan sebenarnya dia masih menguat, tapi dia udah mencapai resistance. Ini kan sebenarnya dia udah all time high nih teman-teman. Kalau kita lihat ambil dari Fibonacci-nya, resistennya ini kan di kisaran 3000-an. Ya. Resistennya ini di kisaran 3000-an. Waktu itu di sini kalau teman-teman lihat di 3130 udah kena, habis itu kempes. Tapi sebenarnya kan dia ada off high-nya. Habis itu kempes. Ya, jadi kalau teman-teman mau, better sih sebenarnya kalau WiFi ini buy on weakness teman-teman. Tapi pas habis dia selesai right issue ternyata sangat kuat ya. Sebenarnya kalau bisa koreksi ke dekat area MA-nya sini, ini menarik untuk buy on weakness. Itu teman-teman. Itu buat WiFi. Cuman kita sebelum kita bahas yang lain, jadi CDIA ini kalau kita lihat kan udah arah berkali-kali teman-teman, udah berkali-kali lipat juga naiknya. Jadi apakah dia bisa koreksi? Bisa aja teman-teman, bisa aja. Sebenarnya penguatannya ini udah mulai bensinnya udah mulai habis. Kan IPO di harga 190. Sekarang udah 1830, hampir 10 kali lipat teman-teman sebenarnya. Jadi kalaupun besok dia nggak arah, itu sebenarnya wajar. Justru kalau kita ngelihat, kapan sih ini teman-teman udah mulai puas? Kalau menurut saya, di harga segini ini udah cukup oke. Saham-saham Barito yang lain itu ada beberapa yang menarik. Salah satunya adalah Cuan. Kenapa Cuan? Cuan ini adalah salah satu saham grup Barito yang berpotensi untuk masuk ke MSCI, teman-teman. Di mana di harga-harga sekarang 1.500-1.600an ini dia udah berpeluang masuk ke MSCI. Tinggal kita nanti tunggu MSCI rebalancing itu pengumumannya tanggal 7 Desember, dia bisa masuk apa enggak. Kalau ternyata dia nggak bisa masuk, ini yang terjadi di tahun lalu ya teman-teman, dia akan koreksi. Tapi kalau teman-teman lihat, ingat koreksinya kan pas nggak jadi MSCI ini kan dalam, tapi pas koreksi dalam dia kembali break, kembali menguat teman-teman, justru malah bisa all time high. Nih teman-teman lihat, itu adalah Cuan. Jadi apes-apesnya pun nggak masuk MSCI, teman-teman bisa lakukan buy on weakness untuk di Cuan. Mungkin justru strateginya bisa gini. CDIA porsi teman-teman kurangin ya, persiapkan untuk saham-saham nanti yang MSCI rebalancing tanggal 7. Kalau ada yang nggak masuk, teman-teman lakukan entry di situ. Apalagi grup saham Barito kayak Cuan, Brand ini juga ada kemungkinan nggak masuk sebenarnya. Kenapa? Karena untuk harga amannya itu harus di atas 11.000 untuk bisa masuk MSCI teman-teman. Tapi karena harga sahamnya sekarang ini cuma di 8.000 atau 9.000-an, ada kemungkinan dia nggak bisa masuk. Ditambah lagi kan brand ini sempat bermasalah, sempat diisukan ya karena waktu itu free floatnya terlalu kecil, nggak bisa masuk MSCI, bla bla bla. Ya benar, bisa aja teman-teman ya. Justru kalau dia nggak masuk MSCI, saya berani untuk teman-teman, justru saya bilang ke teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Karena kalau teman-teman lihat ya, brand ini sebenarnya meskipun nggak masuk MSCI, end goals-nya ya adalah MSCI. Jadi bisa aja nanti, mungkin nggak kali ini setelah free float-nya ditambah, berpotensi masuk ke MSCI. Grup PP yang lain yang menarik, Petrosi teman-teman. Petro ini sebenarnya upside-nya udah quite limited for now. Ini kalau teman-teman lihat high-nya di sini itu di 4.500. Itu dulu sempat menyentuh mendekati 4.400-an off high, kempes, terus ini bergerak menguat lagi ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang cukup menarik.
Tapi ya memang upside-nya udah nggak banyak ya, mungkin kayak sekitar 10%-an. Yang cukup menarik juga upside-nya itu ada di BRPT. Nah, BRPT ya mungkin harga segini better buy on weakness lah. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan dia terus bergerak uptrend. Kalau teman-teman udah punya, jaga aja trailing stop, gak usah buru-buru jual untuk BRPT ini. BRPT ini selama dia masih terus bergerak menguat di atas MA-nya, teman-teman hold aja, jaga trailing stop. CDA tadi kita udah bahas. Selain itu, yang menarik juga, ini menurut saya boleh juga nih teman-teman, ERA. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya pergerakannya masih sideways. Pergerakannya sideways. Ini menarik kalau dia ada koreksi ya di area sini dekat-dekat EMA-nya, teman-teman lakukan entry. Kenapa? Sudah bisa tarik dana via aplikasi? Sudah. Ini teman-teman thank you udah sabar menunggu ya. Kita memang lagi kembangkan, waktu itu kita jaga security-nya, kita improve. Untuk tarik dana lewat aplikasi sudah bisa teman-teman lakukan. Bisa dicoba besok. Balik lagi ke ERA. ERA ini adalah salah satu saham yang secara fundamental direkomendasikan oleh tim research kita, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ya, diterima ideas, ini ada di sini ERA di market update. Ini adalah salah satu yang direkomendasi ini. Kenapa? Karena ERA ini salah satu yang laporan keuangannya berpotensi membaik. Kalau teman-teman ingat ya, waktu tahun lalu bulan Oktober November itu kan harusnya rilis iPhone, tapi iPhone 16 nggak bisa masuk, teman-teman. Pas nggak bisa masuk itu mempengaruhi penjualan ERA. Tapi ini dia turun kan, karena penjualannya melemah. Tapi pas iPhone masuk, which is masuknya itu di kuartal kedua, itu berpotensi mendongkrak penjualannya ERA. Jadi laporan keuangan ini kan lagi dirilis nih, banyak dirilis minggu ini. Laporan keuangan ERA ini berpotensi oke, ditambah lagi nanti di semester 2 itu katalisnya itu adalah penjualan produk-produk baru, yaitu ada penjualan mobil dari Xpeng namanya, itu satu, mobil listrik dari China, itu kan distributornya adalah ERA. Lalu ada Samsung Galaxy Fold 7 yang akan rilis, teman-teman. Itu juga berpotensi menjadi pendongkrak penjualannya ERA. Ditambah lagi nanti kalau kuartal keempat akan rilis iPhone 17. Jadi ERA ini salah satu yang sangat menarik, baik secara fundamental, teknikalnya juga. Dan kalau rupiah kita berhasil menguat, ERA ini salah satu yang diuntungkan, teman-teman. ENRG, habis ini kita bahas SIA. ENRG ini juga mirip-mirip kayak sama BRPT ya. Ini kan dia udah terus bergerak menguat, jadi tinggal jaga trailing stopnya. Kalau baru mau entry, jangan, kita cari saham lain. SSIA ini kalau teman-teman tahu, Jarum ini kan nambah terus kepemilikannya di market, teman-teman. Ini juga sama kayak BRPT. Ini dia lagi bergerak menguat terus. Kalau Volt 7 kan udah launching tapi kan masih pre-order. Jadi belum, penjualannya belum kecatat. Itu kan nanti akan masuk untuk penjualan kuartal 3. Balik lagi ke SSIA. SSIA ini yang bisa kita lakukan adalah buy on weakness, teman-teman. Jadi kalau dia ini kan ada gap di sini, ada gap di sini. Kalau bisa dia nutup gap di sini, teman-teman bisa mulai entry nih. Memang masih jauh di 2330. Tapi kalau ternyata ini nggak menyentuh, ya kita cari saham lain, teman-teman. Banyak yang masih menarik. PANI apakah bisa ke 20.000? SSIA bullish ya, SSIA memang bullish ini pergerakannya. PANI apakah bisa ke 20.000? Nggak tahu jawabannya. Siapa ya, kalau saya bisa tahu saham PANI akan ke berapa ya mungkin saya udah nggak perlu di sini, teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman ingat right issue-nya tahun lalu itu kan selalu di semester kedua, bulan September, Oktober, ya bulan-bulan ituan lah, teman-teman. Apakah right issue-nya harganya akan di atas? Kita nggak tahu. Tapi tahun lalu harganya itu di atas harga sekarang, teman-teman. Ya, PANI waktu itu dibantah. Tapi pas dibantah harga sahamnya nggak turun. Ya teman-teman coba simpulkan aja di situ. Apakah dia perlu right issue? Menurut saya perlu. Kenapa? Karena proyek dia masih banyak. Ya, dia baru aja mau grand launching jalan tol. Dia nanti itu proyek-proyek
yang nanti tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6-nya masih jalan terus, perlu duit, pasti perlu melakukan right issue. Jadi menurut saya ini masih menarik teman-teman. Kalau ada koreksi, lakukan buy on weakness. Kalau ternyata memang dia ini nggak menarik, ya nggak ada prospek, kemarin pas dibantah right issue, orang-orang udah pada jualan, tapi ternyata dia masih strong. Jadi masih menarik lah. CBDK komentarnya, daripada CBDK saya lebih milih Pani. Toba ini sebenarnya kalau bisa pullback ya, ini kan sebenarnya uptrend. Terus dia lagi pullback dikit lagi nih. Ini sebenarnya area buy kita. Kita coba antri dekat MA 20-nya di 930 1040. Kalau bisa masuk ke sini sangat ideal ini untuk entry lagi. Ya. Di dekat 1040 lah, 1040 1050 itu teman-teman bisa lakukan entry. Bufa ini juga sama teman-teman. Volumenya tipis, dia menguat kenceng, ya saya nggak saranin lah. Tapi kalau teman-teman yang udah punya ya congrats lah. Ya. Nah ini yang sebenarnya juga menarik nih. Nah ini kalau teman-teman ingat, ini kan adalah saham-saham yang udah sering kita rekomendasikan ya. Ini adalah Trima Plus Stock Picks. Bagi teman-teman yang belum punya akun, ayo buruan buka dong. Trima Plus, di sini kita ada rekomendasi saham ya. Trima Picks. Ini kita ada Trima Ideas, ini rekomendasi fundamental. Dimana Dewa ini udah lama ya kita rekomendasiin teman-teman. Ini kinerjanya untuk Dewa udah 50%-an, jadi udah cukup menarik nih sebenarnya. Teman-teman yang udah ngikutin kita pasti udah tahu Dewa ini udah lama kita rekomendasiin, udah cuan banyak. Dikit lagi udah tinggal TP nih teman-teman. ICG tinggal dijaga aja trailing stopnya. NICL laporan keuangan bagus tapi nyungsep. Laporan keuangan itu tidak menjamin teman-teman. Jadi balik lagi, saham fundamental belum tentu naik. Saham yang fundamentalnya atau valuasinya mahal bisa aja naik. Apakah itu market sudah gila? Enggak, belum tentu. Kita tinggal ngikutin aja flow-nya kemana. Karena banyak yang kita nggak tahu. Mungkin dia mau ada corporate action, mungkin dia ada anything else. Ya kita ngikutin aja secara technical dan secara flow-nya kemana. Buka Trimegah? Enggak, bisa langsung ya. Buka Trimegahnya gimana? Ini saya ketik dulu. Bagusan SCMA atau MTEK? Menurut saya SCMA. Kenapa? SCMA dia punya videonya rumornya quote and quote akan IPO. Ya mungkin. Dia masuk ke LQ45, menarik. Ini dia mulai reversal, menarik juga. SCMA masih menarik teman-teman. Ya biar teman-teman nggak ketinggalan rekomendasi saham kita, update kita, langsung buka rekening teman-teman, cuma 100.000. Tapi ada yang nanya MTEK, kita juga bahas lah teknikalnya gimana. Nah, MTEK ini kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya dia bergeraknya sideways teman-teman. Naik, sekarang kempes. Ini kali ini udah nggak kuat, bisa aja kempes. Kalau ternyata break next resistance-nya 710. Tapi kalau ini nggak kuat, ya ada berpotensi untuk kempes. Trimegah minimum deposit 100.000. Oh 100 juta juga nggak apa-apa sih. 100.000. MDKA ini salah satu yang cukup menarik juga. Ya, kan rumornya rencananya anak usahanya katanya mungkin mau IPO. Kapan kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya juga cukup menarik. Ini kan resisten, balik lagi resistennya. Rata-rata kan di sini. Kalau ini berhasil break, next resistennya 3.500, 3.600. Resistenya udah kita bahas. Oke, ya mungkin itu dulu teman-teman. Bagi yang ketinggalan bisa nanti dicek rekamannya di Instagram Trimegah Sekuritas. Biar nggak ketinggalan, buka ya rekening di inform.trimegah.id. Itu ada rekomendasi saham dari kita, teman-teman bisa pantau di situ semua. Thank you semua.